Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Kijang Innova. Mobil ini datang dalam keadaan yang sedikit banyak baretan-baretan halus dan juga jamur yang menempel pada bodi. Kemudian pada bagian sela-sela juga terdapat beberapa kerak yang menempel. Langsung saja setelah kita cek, lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu kepala rodanya untuk melakukan proses detailingnya agar lebih teliti dan menyeluruh. Pada pembongkaran ini pun juga sudah kita urutkan agar nantinya saat pemasangannya kembali akan kita kembalikan lagi masing-masing roda ini di tempatnya semula. Jadi tidak akan tertukar. Setelah kita bongkar, seperti inilah kondisi kotoran-kotoran dan juga noda yang menempel pada kolong kaki mobil. Kotoran-kotoran ini jika dilihat terlihat kurang terawat dan kotor sekali. Kotoran-kotoran yang ada di kolong bawah bodi mobil ini juga dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi jika dibiarkan terus-menerus. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda, kerak, pasir yang menempel pada sela-sela dan juga di dalam sasisnya. Lanjut, sekarang ke proses pembersihan menggunakan degreaser. Pembersihan ini kita bersihkan menggunakan media kuas untuk dapat menjangkau kotoran-kotoran dan juga noda kerak yang letaknya di sela-sela sempit pada bagian kolong kaki dan juga bawah bodi mobil. Pembersihan ini kita lakukan secara detail dan juga teliti agar hasilnya maksimal dan juga menyeluruh, sehingga kolong kaki mobil akan terlihat kinclong kembali seperti baru. Setelah selesai kita detailing dari awalnya yang tadinya terlihat kusam dan kotor sekali, sekarang sudah jauh lebih kinclong, terlihat jauh lebih bersih dan terawat.
Kemudian lanjut ke proses pembersihan pada bagian velg. Untuk velg mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Kemudian lanjut ke proses pembersihan menggunakan degreaser juga. Pembersihan menggunakan degreaser ini tujuannya untuk mengangkat noda aspal dan juga kerak yang letaknya di sela-sela sempit velg seperti lubang baut dan juga lekukan-lekukan desain dari velgnya. Dan sekarang lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali. Proses pemasangan ini sudah kita urutkan, jadi roda-roda ini tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Pada pemasangan bautnya juga harus benar dan tidak boleh miring ataupun longgar sedikit pun. Karena jika baut ini miring, maka bisa jadi menimbulkan kerusakan pada bagian rumah bautnya, sehingga saat roda ini akan dilepas akan terasa sangat sulit. Next, sekarang lanjut ke proses engine detailing. Pada proses engine detailing ini biasanya kita bongkar pada bagian filter udaranya agar proses pembersihan pada bagian ruang mesin dapat terjangkau lebih maksimal. Pada ruang mesin ini akan kita bersihkan menggunakan engine degreaser dari Maguire dengan media kuas juga. Pada pembersihan ruang mesin ini kita harus lakukan dengan sangat detail dan juga benar-benar hati-hati. Karena pada bagian ruang mesin ini memang rawan, terdapat banyak sekali soket, kelistrikan, dan juga komponen-komponen yang rawan dan sensitif. Pada pembersihan ini kita bersihkan kerak-kerak dan juga noda aspal yang biasanya menempel pada bagian ruang mesin, sehingga mesin akan jauh lebih tampak bersih dan terawat. Apalagi kondisi ruang mesin yang kotor juga dapat mengundang tikus untuk tinggal dan juga hinggap di dalam ruang mesin. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda daki yang ada di seatbelt mobil agar bersih dan tidak menimbulkan gatal maupun alergi saat digunakan. Dan lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga noda, pasir, debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain. Sekarang beralih ke bagian interior. Untuk interior ini kita bongkar terlebih dahulu, mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya, agar pembersihan dan juga proses detailing jauh lebih maksimal.
Pada proses pembongkaran interior ini kita harus hati-hati dan juga teliti agar tidak ada bagian kelip-kelip yang patah maupun baut yang salah dalam pembongkarannya. Kotoran-kotoran yang ada di interior mobil ini bisa memicu timbulnya bau apek atau tidak sedap pada bagian kabin mobil. Selain itu, dia juga dapat mengundang serangga sekaligus menyebabkan lantai dasarnya berkarat sehingga resiko jebol pun juga ada. Kondisi interior mobil yang kotor itu juga dapat memicu timbulnya penyakit dan tidak sehat untuk keluarga. Setelah kita bongkar, memang benar terlihat banyak sekali kotoran dan juga pasir, debu maupun sisa makanan yang ada di bawah jok maupun di bawah karpet dasar. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian karpet dasar mobil. Untuk karpet dasar ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Setelah kita ekstrak keluar hingga benar-benar bersih, nantinya dilanjutkan lagi dengan proses shampoo, kemudian kita sikat manual agar makin bersih dan tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Karena Innova ini sudah di backlit menggunakan kulit, jadi cukup kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Macquarie dan juga menggunakan Spon Magic untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di permukaan kulit jok. Setelah kita bersihkan, nantinya akan kita beri cairan leather care agar kulit yang ada di permukaan jok ini dapat terawat, lembut dan juga tidak berminyak.
sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil ini karena kondisinya juga tidak terlalu parah, masih cukup bersih, jadi kita bersihkan menggunakan tornador. Tornador ini merupakan gabungan antara cairan pembersih dengan angin, dan dia berputar di dalam nozzle dari tornador tersebut sehingga dapat mengangkat kotoran dan juga noda secara maksimal. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan kuas, shampoo, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda sisa makanan yang ada di lantainya. Pada pembersihan lantai dasar ini kita harus sangat hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali pengkabelan, sensor, serta kelistrikan yang ada di rantainya. Next, sekarang lanjut ke proses polish body yang pertama, yaitu proses compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus, mengkoreksi bagian cat bodi mobil agar bodi mobil terlihat lebih glossy dan juga memunculkan warna asli yang ada pada cat bodi mobil. Proses compounding ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, tergantung bagaimana kondisi dan juga karakter dari masing-masing cat bodi mobil.
Dan sekarang lanjut ke proses step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang masih tersisa. Selain itu, glossy yang ditimbulkan pada cat bodi mobil juga akan makin meningkat. Lanjut, pada bagian kaca mobil juga akan kita lakukan scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil, sehingga kaca akan jauh lebih terlihat bening dan bersih. Kondisi kaca yang bersih ini dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara, malam hari maupun pada saat hujan. Next, lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan sisa residu atau oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Lanjut, sekarang untuk finishing yang terakhir, yaitu proses proteksi. Proteksi ini pada bagian kaca akan kita beri lapisan glass coating. Glass coating ini merupakan lapisan pelindung dari Carlac untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga air yang menempel pada kaca akan lebih mudah untuk tergelincir dan lebih aman dari timbulnya jamur pada kaca. Selain itu juga dapat memudahkan kita untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian untuk bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik juga, sekaligus memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil, sehingga bodi mobil tampak wet look seperti mobil yang sedang dipajang di showroom atau pameran. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Kijang Innova ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.